Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada poin bahwa umat Islam itu punya senjata yang sangat ampuh yang akan mendorong memasukkan umatnya ataupun hambanya ke dalam surganya Allah plus bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut adalah syahadat. Syahadat itu adalah jimat seorang muslim yang nantinya akan menyelamatkan pemilik itu kalimat syahadat. Kenapa syahadat merupakan ajimat untuk orang Islam? Yang bersaksi dalam syahadat tersebut pertama adalah sang penciptanya sendiri yang bersyahadat pertama. Yang kedua yang bersyahadat adalah para malaikat. Yang ketiga yang bersyahadat adalah ulul ilmi qaimam bil qisti. Tertuang dalam surat Ali Imran yaitu surat ketiga ayat ke-18 bahwa Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. La ilaha illahu wal azizul hakim inna dina indallahil Islam. Sungguh sangat luar biasa. Apabila syahadat tidak batal, itu akan menjadikan jimat yang luar biasa. Batalnya syahadat satu dengan yaitu kekufuran. Yang kedua batalnya syahadat dengan murtad. Yang ketiga batalnya syahadat dengan syirik jali. Kalau syahadat tidak batal dengan 3 faktor, maka syahadat akan menuntun kita sebagai pemiliknya ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat syahadat inilah yang harus dipegang oleh kita, ya. Kenapa mereka orang di luar kita tidak mau mengucapkan kalimat syahadat? Karena kalau mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, baik syahadat ke Allah dan Rasulnya, sehingga merekalah menjadi muslim. Tidak beda dengan umat Islam, bukan hanya perkataan selamat hari raya Natal. Itu hanya sekedar perkataan, hanya sekedar ucapan yang membatalkan keislaman kita. Sama dengan syahadat. Kenapa mereka tidak mau bersyahadat? Sebab kalau bersyahadat sudah otomatis masuk Islam. Sama dengan umat Islam. Kalau mengucapkan selamat hari Natal, selamat tahun baru, itu akidahnya batal. Itu hanya ucapan, belum yaitu amaliyah, baru perkataan. Sehingga jagalah syahadat ini. Sehingga rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Setelah syahadat kita diikat dengan tali, ya, dengan tali syahadat, ikatan diri dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, baru melaksanakan salat. Ya, salat tujuannya apa? Aqimus shalah lidzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Tadi sudah bersaksi kepada Allah, laksanakan kedua adalah salat. Salat tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Efek daripada salat, manfaat daripada salat, inna sholata tanha anil fahsyawal munkar. Itu jimat umat Islam. Apabila kita baru bersyahadat belum sholat, maka kemungkaran masih jauh untuk bisa ditinggalkan. Itu yang kedua, sholat. Ya, rukun Islam itu bukan hanya perkataan bahwa rukun Islam satu syahadat, kedua sholat, ketiga zakat. Zakat itu artinya membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasolat. Salatlah ujungnya.
Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan harta bendanya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Ingat kepada Allah apa? Pas sholat. Dengan sholat. Dirikan sholat untuk mengingatku kata Allah. Ya, dirikan sholat, zakat. Baik membersihkan jiwa kita. Jiwa kita bersihkan, harta kita bersihkan dengan infak dan sedekah. Bersihkan jiwa dengan apa? Dengan zikir, ingat kepada Allah. Astagfirullah. Ada uang banyak, mau ambil, astagfirullah. Jangan, ini korupsi nggak boleh. Mau ngukur tanah, astagfirullahaladzim, ini tanah orang, jangan dibawa. Ya, begitulah. Dengan zikir ingat kepada Allah. Karena kita setiap saat, setiap detik tidak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa? Ketiga, syahadat, sholat, zakat. Keempat, puasa. Umat Islam itu harus puasa. Kok kenapa puasa itu bisa memasukkan kepada surga? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa anna azibihi. Bahwa puasa itu untuk kami, maka pahala puasa tidak dijelaskan. As-saumu li wa anna azibihi. Bahwa puasa itu untuk kami kata Allah, wa anna azibihi, hanya kami yang akan membalasnya. Sehingga yang keempat, rukun Islam yang keempat, itulah yang akan memasukkan pemiliknya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadisnya bahwa bau busuk mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada baunya minyak misik. Padahal misik itu baunya luar biasa, tapi bau mulutnya orang berpuasa itu lebih disukai. Sungguh luar biasa itu puasa. Ya, 4 komponen pun kalau kita kalau kita jaga sudah bisa kita masuk ke surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terakhir. Nah, kelima adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji yang mabrur jaminannya al-hajjul mabrur laisa jazaun ilal jannah. Ya. Haji yang mabrur tidak ada pembalasan kecuali surga. Sungguh luar biasa kita jadi umat Islam. 5 komponen rukun Islam kalau kita pegang erat-erat, jangan sampai lepas dari tangan kita, jangan dilepaskan dari keyakinan akidah kita, dari hati kita, kita sudah enjoy hidup nanti di akhirat. Apakah bisa? Insya Allah kita jaga sebagai umat Islam. Jaga ya. Yang sudah haji supaya hajinya mabrur, jangan hanya mabur. Kalau mabur mah terbang dari Indonesia ke Jeddah, ke Madinah, ke Mekah. Jaga hajinya. Yang sudah umroh, jaga umrohnya biar tetap yaitu mabrur. Itulah 5 komponen rukun Islam yang akan mendorong pemiliknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya surga yang kita masuki, tapi sang pemilik surga. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa kalau kita masuk surga bertemu dengan Allah. Karena banyak berbagai keterangan orang tidak masuk surga tapi tidak ketemu dengan pemilik surga, dengan Allah. Yang paling nikmat itu adalah bertemu dengan sang pencipta. Ya, itu yang paling nikmat. Surga nikmat. Beraneka ragam kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga, akan tetapi bertemu dengan Allah lebih-lebih daripada nikmatnya surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan
komponen rukun Islam yang 5 kita bisa menjaganya sehingga hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Doa kita sering kita sampaikan kepada handetolan kita, kepada saudara kita, tetangga kita, bila sudah bertemu dengan ajalnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita sering doakan dengan semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan kita di akhir hayat mendapatkan yaitu husnul khotimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.